Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bagaimana Pak. kabar? Pagi, Pak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Iya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa dulu agar pembelajaran kita berjalan lancar dan anak-anak dijauhkan dari yang namanya cedera. Mas Sudi, pimpin doa dulu Mas Sudi. Ya Pak, baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Ya, terima kasih Mas Sudi. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran hari ini, Pak Guru akan melakukan absensi terlebih dahulu. Apakah semua teman-teman semua anak-anak hadir hari ini? Hadir Pak. Hadir semua Pak. Hadir, Pak. Hadir ya, semua hadir ya. Hadir, Pak. Ya, baik. Selanjutnya agar meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu Garuda Pancasila. Ayo anak-anak nyanyi semua. Pancasila aku. Belum Mas Sudi. Belum. Da Pancasila akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Nah, bagus. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin bertanya nih kepada anak-anak. Apakah anak-anak pernah melakukan gerakan melompat? Nah, Pak Guru. Kenapa? Coba Mas Sudi, lompat apa yang sering kamu lakukan? Lompat ini Pak, lompat macan, lompat kata. Ya, yoga. Lompat apa yang sering kamu lakukan? Lompat tinggi saya, Pak. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini, materi kita ada pada gerak lompat. Tapi nanti anak-anak setelah menyaksikan video yang Pak Guru berikan, baru anak-anak bisa mengetahui materi kita secara spesifik ya. Jadi, perlu Pak Guru sampaikan kepada anak-anak, ketika kita berolahraga, kita harus berkonsentrasi, berdisiplin, agar apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Bermanfaat untuk kegiatan-kegiatan anak-anak ke depannya ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan video. Jadi anak-anak cermati video ini agar anak-anak tahu materi apa yang kita akan pelajari hari ini. Ini lompat jauh kan, Pak? Nah, setelah mengamati video ini, Pak Guru mau bertanya kepada anak-anak. Adakah yang tahu ini perlombaan apa, anak-anak? Ya, Pak. Ya, Jeffrey. Lompat jauh, Pak. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Jeffrey. Nah, setelah teman anak-anak Jeffrey sudah tahu bahwa ini adalah perlombaan lompat jauh. Nah, Pak Guru mau tanya nih lagi kepada anak-anak. Berapa variasi gerak dasar yang anak-anak lihat pada perlombaan lompat jauh tadi? 2 Pak. Ayo Mas Sudi, apa aja? Yang saya lihat itu lari sama lompat Pak. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Mas Sudi. Yang lain. Ayo yang lain. Ada yang melihat
lagi. Ya, Pak. Ya Teguh, apa ya Teguh? Lari, melompat, dan mendarat, Pak. Ya bagus sekali, ada 3 disebutkan sama Teguh. Ayo yang lain, kalau masih ada. Saya, Pak. Ya yoga. Dari awalan dulu, Pak. Terus berlari, melompat, langsung mendarat, Pak. Iya. Nah jadi dari yang teman-teman anak-anak jawab tadi, Pak Guru kasih anak-anak penguatan sedikit bahwa di sini pada perlombaan lompat jauh itu ada 4 langkah anak-anak. Ada awalan, ada tumpuan, ada sikap melayang di udara, dan ada sikap mendarat. Nah, Pak Guru lanjutkan. Seperti yang anak-anak sudah lihat tadi bahwa materi kita hari ini adalah lompat jauh. Nah, sekarang anak-anak silahkan menuju ke kelompok yang sudah Pak Guru bagi. Anak-anak kan sudah Pak Guru bagi menjadi 6 kelompok kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan anak-anak menuju ke kelompok anak masing-masing. Nah, di sini anak-anak akan Pak Guru tugaskan. Jadi sebelum Pak Guru tugaskan, Pak Guru mau jelaskan sedikit. Nah, ini adalah pengertian lompat jauh. Coba Teguh baca dulu apa itu lompat jauh. Lompat jauh. Gerak melompat ke depan atas dalam upaya memberikan titik berat dalam memungkinkan udara. Yang dilakukan dengan cara jalan, tolakan sapu kaki, dan melompat sejauh-jauhnya. Udah, Pak. Ya, terima kasih Teguh. Nah, sekarang ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari pada lompat jauh. Coba Jeffrey baca dulu yang harus dihindari apa saja. 1. Memperpendek atau memperpanjang langkah. 2. Bertumpu dalam tumit dengan kecepatan. 3. Badan condong jauh ke depan dan atau ke belakang. 4. Fase melayang atau yang tidak seimbang. 5. Tak cukup mengangkat kaki pada waktu pendaratan. 6. Pada pendaratan kaki yang satu mendahului dengan kaki yang lainnya. Ya, terima kasih Jeffrey sudah membaca dengan baik. Sama-sama, Pak. Sekarang Agung Wira coba baca hal-hal yang harus dilakukan, Agung Wira. Hal-hal yang harus dilakukan pada lompat jauh. Yang pertama, pelihara kecepatan sampai bertumpu. Kemudian gunakan gerakan tangan untuk keseimbangan yang baik. Latihlah sikap pendaratan. Dan terakhir, kuasai gerakan meluruskan dan membengkokkan tangan. Sudah, Pak? Ya, terima kasih Agung Wira. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan satu lagi video yang harus anak-anak amati. Karena dalam video tersebut, anak-anak bisa memakai video tersebut sebagai bahan untuk mengerjakan tugas kelompok anak-anak. Nah, jadi ini videonya. Nah, di sini kombinasi gerak dasar jalan dan lari. Nah, setelah anak-anak mengamati video tersebut, nah ini tadi sudah disebutkan oleh teman-teman anak-anak. Nah, di sini ada 4 gambar anak-anak. Ada yang bisa disebutkan ini gambar apa? Lari itu Pak yang pertama Pak. Iya, ini adalah awalan apa anak-anak? Lari. Yang kedua apa yang anak-anak lihat? Bertumpu, Tolakan Pak. Ya, bagus sekali. Itu tolakan atau bertumpu. Bertumpu. Ya, ini apa yang anak-anak lihat? melayang Gambar udara, ketiga. Pak. Melayang, Pak. Ya, bagus sekali. Gerakan Berarti melayang, anak-anak sudah menyimak video dengan baik tadi di video yang pertama. Ini adalah melayang di udara. Nah, gerakan terakhir di gambar terakhir apa anak-anak? Mendarat, Pak. Pendaratan. Ya, baik sekali. Baik sekali. Berarti anak-anak sudah mengamati video dengan baik. Nah, ini tugas kelompok yang harus anak-anak kerjakan. Pada gambar 1, ini adalah tugas kelompok 1 dan kelompok 5 anak-anak. Jadi anak-anak tugasnya adalah menguraikan ini gerakannya. Ini adalah gerakan melompat tanpa awalan. Anak-anak uraikan bagaimana itu. Yang kedua, gambar kedua, anak-anak uraikan gerakan melompat jauh dengan awalan berjalan. Itu tugas kelompok 2 dan 6. Tugas kelompok 3 yaitu melompat jauh dengan awalan berlari.
Nah, itu tugas kelompok 3 dan tugas kelompok 4 melakukan lompat jauh dengan awalan berjalan, setelah itu berlari, baru melompat. Anak-anak mengerti dengan tugasnya? Ngerti, Pak. Ada yang Oke, ada Pak. anak-anak yang kurang mengerti? Silahkan bertanya. Ngerti, Adakah Pak? yang belum mengerti? Ya, Ngerti, baik. Pak. Sudah, Pak. Karena semua sudah mengerti, jadi silahkan sekarang anak-anak kerjakan tugasnya bersama kelompok. Baik, Pak. Selesai, Pak. Sudah selesai, anak-anak? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Oke, nah karena anak-anak sudah selesai, jadi sekarang marilah kita menuju ke lapangan. Siap? Silakan anak-anak ke lapangan dulu. Sudah, Pak. Nah sekarang ketua kelas Mas Sudi bariskan temannya. Kita berbaris 4 bersab Mas Sudi. Siap, Pak. Baik rekan-rekan, kita langsung saja berbaris 4 sab untuk melakukan pemanasan. Ya sudah bagus. Nah sekarang Siap, Pak. baik, terima kasih ketua kelas. Nah sekarang kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan pemanasan dengan bermain engklek. Anak-anak tahu nggak bermain engklek itu apa? Tahu, Pak. Nah, oke. Nah, tadi Pak Guru sudah siapkan di lapangan tentang gambar permainan engklek itu. Jadi anak-anak tinggal lakukan secara bergiliran dengan temannya. Ya, silakan anak-anak lakukan permainan engklek. Sudah semua anak-anak? Sudah, Pak. Pak. Ya, oke. Permainan kita kedua yaitu bermain lari bolak-balik dengan melompati rintangan. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan tadi kardusnya sebagai rintangan anak-anak. Anak-anak bermain itu lari secara bolak-balik agar semua teman anak-anak dalam satu kelompok mendapat giliran. Silakan anak-anak lakukan dulu. Sudah, Sudah Pak. anak-anak? Sudah, baik. Nah, karena kita sudah melakukan pemanasan, sekarang silakan anak-anak lihat LKPD-nya. Nah, di sana Pak Guru sudah isi dengan kegiatan. Ada 4 kegiatan anak-anak di sana. Ya, yang pertama, sebelum kita lanjut ke LKPD, Pak Guru lupa ya anak-anak, mohon maaf, kita harus melakukan presentasi terlebih dahulu anak-anak. Jadi apa yang anak-anak buat tadi di ruangan, silahkan anak-anak peragakan dan presentasikan di depan teman anak-anak. Nah, dimulai dari kelompok 1. Yoga, kamu di kelompok 1 silahkan presentasi. Siapa? Ya, bagus Yoga. Presentasinya bagus. Apakah anak-anak semua mengerti dengan yang disampaikan Yoga? Iya, Pak. Kelompok Yoga? Mengerti, Pak. Baik. Sekarang kita mulai kelompok 2. Silakan. Tugasnya dipresentasikan. Mas Hudi, kelompok 2. Ya, Pak. Ya, bagus Mas Hudi. Kasih tepuk tangan dulu buat Mas Hudi. Nah, sekarang kelompok 3 anak-anak. Kelompok 3, Ilham, ayo. Silakan kamu. Baik, Pak. Baik, Pak. Presentasikan. Bagus sekali Ilham. Jadi kamu sudah menguasai apa yang kamu buat. Tepuk tangan buat Ilham anak-anak. Nah, karena semua sudah presentasi, sekarang kita harus melakukan gerakan. Nah, gerak apa yang harus anak-anak lakukan? Coba anak-anak lihat LKPD-nya. Nah, di sana sudah ada urutan dari gerakan yang paling mudah sampai gerakan yang agak sulit. Ya, tapi Pak Guru yakin anak-anak bisa melakukan semua gerakan tersebut. Asalkan anak-anak itu tertib dan disiplin, serta harus berkonsentrasi. Nah, gerakan yang pertama yang harus anak-anak lakukan dengan kelompoknya. Nah, itu kelompok 1. Yoga, kamu pimpin temannya agar tidak bercanda itu. Ya, Pak. Mas Sudi juga pimpin temannya. Ya, Pak. Ya, jadi kita pertama melakukan gerakan melompat tanpa awalan. Silakan anak-anak lakukan dulu. Kalau ada fluid, anak-anak lakukan. Ketika ada fluid 2 kali, anak-anak selesai lakukan. Tip, lakukan anak-anak. Lompat nih, lompat. Ya, Ayo, bagus main-main. sekali. Lompat. Agung, bagus sekali lompatanmu. Jadi tumpuannya sudah bagus Pak Guru lihat, cuma pada saat mendarat kakinya belum bersamaan itu keduanya. Jadi harus lebih berkonsentrasi Agung. Ya, Pak.
titit. Nah, sudah selesai kita gerakan yang pertama. Mari kita lakukan gerakan yang kedua, tugas yang kedua. Nah, kita melakukan sekarang dengan awalan berjalan. Nah, sekarang Pak Guru, kalau sudah membunyikan fluid, silakan anak-anak lakukan dengan berdisiplin juga, ya. Dan juga lakukan harus berkonsentrasi agar gerakan anak-anak itu bagus kelihatan. Ya, silakan tip. Lakukan anak-anak. Jeffrey, jangan bercanda Jeffrey. Nanti kamu kalau bercanda bisa cedera itu, pendaratannya nak bagus nanti. Ya, Pak. Ingat pendaratannya itu harus 2 kaki bersamaan. Dan tumpuannya itu dilakukan dengan salah satu kaki terkuat. Silakan lakukan lagi dengan konsentrasi yang baik. Sudah? Titit. Oke, sekarang kita melakukan gerakan yang ketiga anak-anak. Yaitu dengan melompat jauh dengan awalan berlari. Nah, di sini dengan awalan berlari, anak-anak jangan berlari yang kencang dulu agar mendaratnya tidak terlalu jauh ya anak-anak ya. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan 2 matras. Jadi karena sekolah kita hanya ada 2 matras, kita manfaatkan matrasnya itu sebagai tempat untuk mendarat. Nanti setiap kelompok harus mendapat berrotasi agar mendapat tempat mendarat di matras. Silakan anak-anak, lakukan dengan baik. Yosep, kamu itu salah di tumpuan. Tapi tinggal berkonsentrasi lagi agar tumpuannya kamu itu tetap 1 kaki, jangan 2 kaki ya. Jadi Pak Guru yakin kamu bisa, tapi harus berkonsentrasi ya. Dah, titit. Nah, sekarang kita lakukan gerakan yang keempat. Gerakan yang keempat kita kombinasikan anak-anak. Kita kombinasikan dari berjalan, setelah itu berlari, baru anak-anak melompat. Nah, silakan. Mulai anak-anak. Nah, yoga. Tadi kamu pada waktu berjalannya harus pandangannya ke depan. Pada saat lari juga kamu harus pandangannya ke depan. Ke depan ke arah kamu melompat. Jangan lain-lain. Kalau kamu lain-lain, ntar kamu nak mendarat di matras nanti yoga. Perhatikan ya yoga. Lebih dikonsentrasi yoga. Ya Pak, itu tadi temannya Pak. Ya Pak Guru lihat nih, teman yang bagus nih. Coba lihat anak-anak. Stop dulu semua. Coba lihat Teguh dulu. Dia lompat yang baik itu. Nah, coba anak-anak lihat tumpuannya. Oke, tumpuannya bagus. Coba anak-anak lihat gerakannya di udara. Nah, coba anak-anak lihat pada saat mendarat. Oke, bagus Teguh. Kamu mendarat dengan baik, dengan 2 kaki, dengan posisi yang sudah jongkok. Nah, anak-anak yang lain bisa memakai Teguh sebagai contoh ya anak-anak. Oke, titit. Nah, kita sudah melakukan semua gerakan anak-anak. Jadi Pak Guru lihat, tadi anak-anak hampir 100% sudah bisa melakukan gerakan dengan baik. Namun Pak Guru masih melihat anak-anak yang bercanda tadi. Nah, anak-anak coba perhatikan pada saat kita berolahraga, hindari sekali bercanda. Karena kalau anak-anak bercanda itu bisa cedera anak-anak. Nah, sekarang setelah kita selesai melakukan gerakan, adakah anak-anak yang mau bertanya tentang gerakan yang anak-anak lakukan tadi? Tidak Pak. Tidak ya? Semua bisa ya? Oke, sekarang kita akan bermain anak-anak. Kita akan berkompetisi anak-anak. Agar kita lebih semangat lagi untuk nanti anak-anak juga ada belajar lagi kan? Kita harus lebih semangat. Nah, kita akan bermain memindahkan batu anak-anak. Bermain itu modelnya seperti shuttle run. Tapi anak-anak ada rintangan. Kelompok yang bisa menang akan mendapatkan aplaus, akan mendapatkan reward dari temannya. Dan kelompok yang kalah, kita ada hadiah juga. Nah, hadiahnya mungkin nanti ada push up atau back up ya. Oke, kita mulai dengan kelompok 1 dan 2. Ayo Yoga, kamu di depan. Mas Budi juga di depan. Kelompok 1 dan 2. Silakan mulai. Siapa? Ya, kelompok 1 yang menang. Oke. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Nah, setelah kita melakukan permainan, adakah anak-anak yang
Masih bingung dengan materi yang kita lakukan tadi? Silakan acukan tangannya. Sudah Pak, sudah paham. Sudah paham, Pak. Semua sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Pak Guru simpulkan sedikit anak-anak. Dari pembelajaran tadi, Pak Guru lihat anak-anak sudah bersemangat, sudah disiplin, namun masih ada yang disiplin dan konsentrasinya masih kurang. Nah, tadi Pak Guru sampaikan lagi, ketika anak-anak ingin menjadi atlet, anak-anak harus rajin latihan, harus disiplin, agar apa yang kita pelajari sekarang ini masih gerak dasar anak-anak. Ketika anak-anak ingin menjadi atlet, pasti ada teknik lanjutannya lagi. Nah, jadi itu di sini anak-anak bisa melihat potensi dari diri anak-anak masing-masing. Nah, setelah melakukan gerakan tersebut, semuanya sudah bisa, kita Pak Guru akan memberikan lembar evaluasi. Jadi anak-anak kerjakan lembar evaluasi itu ada 4 pertanyaan anak-anak. Yang pertama itu anak-anak jelaskan apa yang dimaksud dengan lompat jauh. Nah, sudah lembar evaluasinya sudah anak-anak bawa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kan sudah Pak Guru selesai. bagikan tadi. Sudah. Ini saya udah Terus pegang. sekali nak. Nah, yang kedua anak-anak menyebutkan itu langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk melakukan lompat jauh. Sudah dikerjakan dulu. Sudah. Nomor 3, uraikanlah gerakan awalan dan tolakan atau buan. Sudah. Sudah. Nah, nomor 4, uraikanlah gerakan melayang di udara dan mendarat. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah Mas Sudi, kumpulkan pekerjaan temannya. Pak. Sudah, Pak. Ini, Pak. Sudah Mas Sudi? Pak. Sudah. Ya, terima kasih Mas Sudi. Baik, Oke. Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita melakukan pendinginan atau cooling down dulu, agar kondisi tubuh anak-anak kembali seperti semula. Silakan, Yoga pimpin dulu. Ya, Pak. Ayo teman-teman kita melakukan pendinginan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Yoga. Nah, setelah melakukan pendinginan, Pak Guru harapkan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran nanti di kelas agar lebih bersemangat lagi. Nah, sekarang Pak Guru akhiri dengan berdoa. Pak Guru pimpin langsung ya. Pak. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Pak. Ya.